Ini 12 Juli 2021. Alhamdulillah kita masih disatukan hati, tautkan semangat untuk tetap belajar bersama di kelas menulis daring. Dan sesi malam hari ini kita bersama Dr. Wan Nofri Samri M.Hum dengan materi menulis puisi sejarah. Alhamdulillah kawan-kawan mulai bergabung ya sambil menunggu lainnya, dan Pak Wan Nofri Samri juga sebentar lagi akan bergabung bersama kita menulis puisi sejarah. Jadi tidak lagi berada di puisi-puisi kamar ya, puisi-puisi kamar biasanya berbicara tentang bulan, bintang, matahari ya, kegalauan-kegalauan yang umumnya ditulis oleh para penulis-penulis pemula. Kita akan coba melompati topik-topik itu, dan kali ini kita akan membahas tentang puisi sejarah, ya, puisi bertema sejarah, puisi bertema sejarah. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan membacakan aturan kelas, ya. Silakan tim kreatif untuk menayangkan kembali aturan kelas. Baik teman-teman, tata tertib kelas menulis daring, peserta telah hadir di ruang Zoom 5 menit, dan saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah hadir lebih awal di sesi malam hari ini, karena berbeda kota ya, kawan-kawan yang berada atau lebih cepat sholat isyanya biasanya lebih dulu hadir, tapi yang kebetulan berbentrokan dengan jadwal sholat isya biasanya sedikit terlambat. Alhamdulillah saya sudah sholat tadi. Dan yang kedua, selama narasumber menyampaikan materi, sangat diharapkan status mikrofon masing-masing peserta dalam posisi bisu, karena beberapa kali kelas masih ada yang bocor mikrofonnya. Mohon nanti diperhatikan, jangan sampai nanti percakapan-percakapan pribadi di rumah itu bocor ke ruang publik di kelas kita ini. Tentu ya kurang elok ya, kurang bagus terdengar. Yang ketiga, sebagai bentuk keseriusan belajar kepada seluruh peserta diharuskan mengaktifkan layar video, seperti halnya saya mengaktifkan layar video. Nah, kalau sama-sama aktif videonya ya berarti sama-sama serius. Bukan berarti yang tidak aktif videonya tidak serius, tapi saya memaklumi dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi saya menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang mau mengaktifkan videonya. Yang keempat, khusus peserta yang terdaftar sebagai anggota kelas menulis daring, nanti dimohon untuk mengisi presensi yang dibagikan oleh tim kreatif sebentar lagi ya. Nanti presensi ini akan menjadi catatan bagi tim kreatif untuk mempertahankan atau menaikkan kelas teman-teman yang dalam tempo 30 hari tidak terlihat jejaknya maupun tidak terlihat karya-karyanya. Kalau masih terpantau karyanya baik di kelas maupun di media sosial, terlihat oleh tim kreatif atau bahkan nembus koran dan lain sebagainya, bukunya terbit dan lain sebagainya, kawan-kawan masih dipertimbangkan untuk berada di ruang kelas menulis daring. Karena kelas menulis daring, teman-teman sangat menghargai produktivitas, keaktifan teman-teman, dan kelas menulis daring tidak merawat ketidakproduktifan. Karena segala yang tidak produktif saya kira tidak bagus, tidak baik. Yang kelima, selama berlangsungnya materi, seluruh peserta diharapkan mencatat hal-hal penting yang dapat ditanyakan ulang pada narasumber, pada instruktur tamu di sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab nanti, mohon diaktifkan video, sebutkan nama, asal kota, maupun langsung menulis di kolom komentar. Dipersilakan. Ya. Baik, itu tata tertib kita, kawan-kawan, yang selalu kita ulang-ulang, karena lancar kaji karena diulang. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sejak setahun terakhir ya masih bertahan di kelas menulis daring,
masih mau terus belajar bersama kita, bersama banyak narasumber yang insya Allah akan kita hadirkan di ruang kelas kita ini, dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan berbagai macam kepakaran mereka. Baik, teman-teman, saya ingin menyapa narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Wan Nofri Samri M. Hum. Apakah sudah berada di ruang kelas? Sepertinya belum, ya. Assalamualaikum. Sudah Wan Nofri? Sepertinya belum tergabung. Barangkali tadi beliau minta izin sholat, ya. Kita tunggu beberapa saat. Namun sebelum itu saya mau menginformasikan kepada kawan-kawan bahwa Ellipsis, majalah digital Ellipsis yang dikelola oleh tim kreatif kelas menulis daring, itu sudah masuk ke edisi ketiga. Dan deadline penerimaan naskah paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Nah, sangat disarankan Ellipsis ini bisa menjadi wadah media bagi kawan-kawan untuk mengirimkan karyanya, karena untuk mulai edisi ketiga sepertinya banyak respon dari penulis-penulis senior di berbagai kota, ya. Dan tentu saja sangat disayangkan sekali kalau seandainya Ellipsis hanya didominasi oleh penulis-penulis luar. Nah, untuk itu kawan-kawan yang sudah mengirim naskahnya, kalaupun seandainya ditolak, ya, dikirim lagi, tulis, kirim lagi, tulis, kirim lagi. Bukan berarti naskah teman-teman tidak bagus, namun barangkali terlalu pendek, ya, atau terlalu banyak tipe, ya, kesalahan tik, atau juga temanya, topiknya kurang mendukung, tidak terkait dengan momen yang sedang kita bahas di setiap edisinya, dan tentu karya-karya yang up to date tetap menjadi pertimbangan untuk diterbitkan. Baik, saya ingin menyapa kembali Uda Wan Nofri Samri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Subhan. Alhamdulillah sudah tergabung. Ya. Terima kasih, Dawan. Ya. Baik, teman-teman, Dawan sehat ya? Alhamdulillah sehat, Subhan. Alhamdulillah. Suara saya cukup terdengar ya, Dawan? Cukup jelas, ya. Jelas. Baik, teman-teman, sesi malam hari ini kita bersama Dr. Wan Nofri Samri M. Hum. Beliau adalah penulis, penyair, sastrawan, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, dan beliau salah satu penulis yang sangat produktif dan konsen pada sejarah. Beliau dosen ilmu sejarah. Jadi terkait dengan menulis puisi bertema sejarah ini, nanti silakan kawan-kawan bertanya apa saja, ya. Bagaimana sebuah objek tertentu terkait dengan sejarah, ya, bisa dijadikan sumber gagasan ide untuk menulis puisi. Tentu saja udah Dr. Wan Nofri akan berbagi kiat dan pengalaman selama menulis puisi-puisi terkait bertema tentang sejarah. Kelas malam hari ini kita buka. Udah Wan Nofri, nanti kita santai saja, Dawan. Santai. Ya, oke, Subhan. Akan lebih banyak tanya jawab dari teman-teman. Ya. Ada lebih kurang 40-50 peserta malam hari ini yang akan hadir mengikuti kelas kita. Ya, insya Allah. Dan layar dipersilakan. Kak Riani, disilakan ditampilkan materi narasumber. Ya. Silakan. Ya, oke. Sebelum itu saya ingin menyapa Pak Bambang Widiatmoko, penyair Indonesia, sastrawan yang sudah hadir juga di ruang kelas kita. Terima kasih, Pak Bambang. Silakan kepada Uda Wan Nofri. Ya, oke. Terima kasih, Subhan, atas kesempatan yang diberikan kepada kedengar, Subhan, ya. Suara saya kedengaran, ya. Cukup, ya. Bagus. Silakan. Ya. Terima kasih juga. Ini masih kelompok kelas menulis daring, ya, Subhan, ya.
Ya, kelas menulis daring, kawan. Ya. Nah, ada juga Mas Bambang ya hadir ya. Iya, Pak Bambang Widyamoko dan Ya, beberapa teman lainnya. ya, terima kasih sudah ikut dalam acara ini ya. Saya mencoba ya untuk menjelaskan atau bertukar pikiran lah sama adik-adik dan kawan-kawan semua mengenai apa namanya ini, menulis puisi ya, sejarah. Nah, saya secara akademik sebenarnya bidang saya sejarah. Nah, tapi dulu lebih dikenal sebagai penyair gitu kan di Sumbar. Pasiennya lebih dikenal dulu puisi ya. Kemudian ini baru nulis sejarah. Tapi secara akademik saya di sejarah. Nah, untuk itu saya beberapa kali melihat ya dan mengikuti perkembangan penulisan puisi sejarah akhir-akhir ini, dan juga modal saya untuk melihat beberapa puisi yang sudah ditulis sebelumnya. Dan ini PowerPoint saya buat tergesa-gesa Subhan. Jadi hari ini sangat padat Subhan. Sejak 8.30 tadi ini daring terus ya. Jadi ini baru saya siapkan PowerPoint-nya habis kelas terakhir jam 4 ya, istirahat sebentar baru saya buat PowerPoint-nya. Jadi saya coba ya menjelaskan dulu ya. Ini ada perbedaan. Nah, sebagian saya pikir kita sudah memahami ya tentang perbedaan antara sejarah dan sastra. Tapi pada tataran lain saya lihat juga ada juga apa ya, entah kesalahan pemahaman ya antara sastra dan sejarah, atau ingin mencoba gitu, mencoba untuk menulis genre sastra sejarah. Tetapi menurut saya ini suatu yang berbeda ketika kita masuk pada sejarah. Nah, itu walaupun kita berangkat dari sejarah sebagai peristiwa ya, jadi saya mencoba menuliskan ada dua hal kita tentang sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa itu sendiri. Jadi sejarah as actuality ya, sebagaimana dia terjadi ya. Nah, kalau dia terjadi, ya peristiwa itu sendiri secara objektif. Nah, ini yang dikatakan oleh filosof sejarah bahwa ini tidak mungkin terjadi lagi. Nah, karena sejarah itu sudah terjadi gitu. Tidak mungkin dia akan terjadi lagi. Nah, sejarah yang kita sering bilang itu adalah sejarah sebagaimana ditulis oleh penulis atau as written ya. Jadi rekonstruksi peristiwa sejarah yang seperti ini tentu ada subjektivitas. Subjektivitas karena dia menyusun berdasarkan bukti-bukti dan sumber-sumber yang sudah ada. Nah, sumber-sumber ini bisa jadi lengkap, bisa tidak. Nah, jadi banyak pengaruh ya dari penulisan sejarah sebenarnya. Mulai dari ideologinya, lingkungan, kemampuan, perspektif, kepentingan, semuanya itu ada bias ya. Ada bias. Nah, jadi sejarah as written, kita kan sering menuntut ya, oh sejarah itu objektif. Nah, sebenarnya sejarah yang objektif itu sejarah yang terjadi sebenarnya, sejarah actuality, sejarah itu sendiri itu yang objektif. Nah, sejarah yang kita tulis, nah yang ditulis oleh penulis sebenarnya bukan sejarah objektif. Bagaimanapun secara metodologis kita berusaha menulis secara tertulis. Nah, jadi ini kita bedakan dulu. Jadi sejarah itu ya tidak bisa kita bicara sejarah, menulis sejarah. Ini kalau paham dalam artian objektif dalam metodologi, orang tidak bicara sejarah ketika sumber-sumber itu tidak ada lagi, tidak ditemukan. Orang berhenti bicara sejarah. Nah, dia berhenti bicara karena dia tergantung pada sumber gitu kan. Sumber itu. Nah, kan ada ungkapannya, no written, no history. Tidak ada lagi sumber, tidak ada sejarah, kan begitu ya. Nah, ini
sekarang menurut saya ada percampur bauran di situ. Nah, bisa kita lihat nanti contoh ya. Walaupun kita hanya bicara sedikit puisi, tetapi menurut saya ada nanti salah sedikit. Nah, puisi ya. Ini saya tuliskan secara ringkas ya. Ini kan satu genre sastra ya. Dia fiksi ya. Fiksi itu kan mengandalkan imajinasi, walaupun sebenarnya dia berangkat dari realita-realitas, tapi ada kedalaman-kedalaman perenungan, pemikiran ya. Jadi puisi sebenarnya ya bukan sebagai rekonstruksi peristiwa sejarah dalam artian yang kita sebutkan tadi, dalam artian sumber dan sebagainya. Karena puisi itu, sastra itu kan melampaui daripada sumber-sumber itu kan. Melampaui, dia bisa tergantung pada sumber itu, bisa tidak gitu. Nah, jadi dia bukan menceritakan, merekonstruksi sumber-sumber gitu. Nah, jadi dia kalau kita merekonstruksi sejarah dengan puisi atau sastra, dia tentu dia rekonstruksinya imajinatif gitu kan. Bukan rekonstruksi dalam arti objektif. Nah, kalau rekonstruksi objektif, dia kan tergantung sekali pada sumber. Nah, sumber itu disusun, ya, fakta-faktanya ditemukan. Nah, nanti baru kita menyusun cerita sejarah. Nah, puisi tidak, menurut saya. Puisi itu dia rekonstruksi imajinatif. Dia bisa melampaui peristiwa itu sendiri. Dan dia punya lompatan ke depan yang jauh. Dan dia tidak kembali kepada masa lalu itu sendiri, gitu kan. Nah, beda dengan cerita sejarah. Nah, sejarah itu banyak masuk ke sumber masa lalunya gitu kan. Nah, walaupun dia bicara menyinggung berangkat dari masa lalu, tapi dia tidak berangkat dari sejarah yang tidak merekonstruksi sejarah yang objektif tadi, sejarah objektif tadi. Nah, jadi karena puisi itu tentu adalah kulminasi ya dari ekspresi kita. Nah, dia saya pikir bagi seorang sastrawan ya, ketika dia tidak bisa lagi mengungkapkan dengan hal yang lain ya, bisa jadi seperti saya mengalami ketika saya rasanya buntu untuk menulis artikel, tidak mungkin. Dalam artikel saya nggak terwakili kadang-kadang gitu kan, nggak terwakili apa yang mau saya maksud. Tetapi saya mesti menulis gitu kan, menulis untuk puisi gitu, dalam bentuk puisi. Jadi bukan puisi itu apa? Kadang ada orang bilang oh puisi itu hanya pendek dan sebagainya, itu lebih mudah. Tidak. Menurut saya justru kita mengalami kesulitan gitu kan, atau kejenuhan pada yang lain. Nah, tidak bisa diungkapkan lain. Nah, baru kita menulis dalam bentuk puisi ya. Nah, jadi mungkin tidak bisa dalam bentuk artikel. Nah, walaupun gagasan itu ada dalam artikel gitu kan. Karena dalam sastra kita kan lebih bebas, dalam puisi kita lebih bebas gitu bicara. Dalam artikel mungkin tidak lebih bebas. Karena ketika kita menulis apalagi ilmiah, akademik, itu kan kita selalu ditanya itu ya. Ini sumber di mana? Ini apakah begini? Apa sebenarnya begini? Tidak. Dalam puisi orang kan tidak perlu bertanya seperti itu sebenarnya. Karena orang bebas untuk mengungkapkan walaupun dia sebenarnya berangkat dari hal-hal yang ada di realitas dia ya. Nah, jadi secara keseluruhan sebenarnya kita akan bicara tentang sastra dan kemudian kaitan dengan sejarah ya. Nah, sastra tentu sudah kita ketahui dia bagian dari seni, bagian dari budaya berpikir ya. Jadi itu ada filosofinya di situ ya. Ada titik pandang di situ, ada perspektif di situ loh saya. Nah, seorang penyair tentu dia punya perspektif yang berbeda, punya perspektif yang lain. Jadi ketika dia menulis itu sama juga dengan orang akademik, ya berangkat dari titik mana, gitu. Ya bagaimana memandang sebuah realitas atau masa depan seperti apa. Nah, karena itu puisi sering kita kaitkan dengan yang puitik, yang indah ya, berirama, ada kiasan di situ ya, ada kelugasan dan kejiwaan dan sebagainya itu. Ya. Jadi itu dalam yang saya bicarakan tadi ya berkaitan dengan titik-titik yang kulminasi, yang titik yang sudah apa ya? Kalau kita lihat di bentuk apa ya?
juga yang beningnya gitu kan, yang beningnya itu keluar ya. Nah, lanjut ya anunya. Nah, ini saya coba ya. Lihat, saya pinjam saja dari batas-batasnya itu untuk pemaham diskusi kita dari buku apa tentang sastra ya, dari Luxemburg, Mekebal, dan William Weinstein ya. Nah, dalam sastra, nah katanya kan ada pengolahan bahan yang khas ya. Ini saya susun lagi: paralelisme, kiasan, yang tidak menurut aturan, tata bahasa ya, dan beragam perspektif ya ada di situ ya. Nah, orang bebas tuh berikan perspektifnya. Kemudian ada rekaannya atau fiksinya, fiksionalitasnya ada. Kemudian yang penting sekali menurut saya memang ada wawasan manusiawi, sosial, dan intelektual. Nah, sering kita menulis ya, ketika kita menulis puisi, kadang kan banyak kita yang tidak punya wawasan itu. Kita mengalami, setiap orang mengalami ya. Saya juga ingin menulis sesuatu, tapi wawasan tidak ada tentang itu. Akhirnya kadang kita pas membaca lagi ya, ini apa gitu kan. Mungkin nulis cerita mungkin nulis puisi dari suatu tokoh gitu kan ya. Bisa lah anggap itu tentang Aceh gitu kan, tentang Aceh. Nah, kita tidak punya wawasan tentang Aceh. Jadi kita tidak mungkin menulis apa adanya. Kalau kita masuk pada sejarah Aceh, apalagi kita harus kenal karakter tokohnya ya. Kemudian kita juga tahu ya apa yang mau dibicara ke situ. Kalau kita mungkin tahu perspektifnya dari tokoh itu ya, dan lingkungannya itu kan makin bagus kita untuk bicara. Apalagi kalau mau kita refleksikan ya, untuk masa-masa sosial dan kedepannya. Jadi kita tidak bicara dalam Aceh dalam artian masa lalu itu gitu kan. Tapi Aceh dalam artian memang kita refleksikan ke depan gitu. Nah, itu kita membutuhkan wawasan. Jadi ini sudah hal yang umum menurut saya. Setiap penulis punya wawasan ya. Jadi tidak mungkin kita merenung-renung saja. Nah, ada mungkin orang yang sudah merenung saja, tapi dia kan udah membaca lama, udah punya stock of knowledge gitu kan. Seperti penulis senior biasanya dia udah membaca banyak hal gitu kan. Jadi dia mungkin sudah mampu untuk merefleksikan sesuatu dengan stock of knowledge-nya tentang dari wawasannya. Dan dia tetap perlu membaca sebenarnya untuk mendalam itu ya. Nah, kemudian pembacanya bisa pembaca sastra biasanya bisa melihat dari berbagai segi ya, bisa memunculkan makna ganda. Jadi bukan makna tunggal yang muncul di situ ya. Kalau dia makna tunggal tidak ada kedalaman ya, tidak memiliki interpretasi. Nah, ini artinya kita membaca hal-hal yang objektif sebenarnya. Dan penulis mungkin juga menulis hal yang objektif apa yang terjadi gitu dalam sejarah ya. Umpamanya cerita tentang Imam Bonjol, bagaimana Imam Bonjol perang, tapi seperti sejarah diiramakan. Jadi bukan sejarah yang diiramakan yang kita inginkan, tapi bagaimana mereka Imam Bonjol memang bagian dari masa kini dan masa depan itu. Nah, seperti itu. Dan mungkin ada hal lain. Nanti ada beberapa puisi sederhana yang kita untuk contoh yang saya ambil secara cepat tadi. Nah, kemudian belum lagi sebentar lagi ada balik lagi. Nah, jadi dalam sastra juga ada ketegangan. Bukan hanya, menurut saya bukan hanya dalam cerita fiksi ya, dalam fiksi tentu itu pasti ada ketegangan. Tapi dalam puisi juga ada. Saya pikir ketegangan antara pemikir, kreativitas berpikir penyair dengan tradisi yang ada mungkin, atau dengan ideologi yang ada, kemapanan dan kebaruan. Nah, ini pasti ada. Kalau kita ikuti ya, karena itu puisi kawan-kawan yang benar dia menulis dengan serius, itu pasti ada ketegangan situ ya. Yang mestinya yang ada seperti ini dalam pikiran dia tidak seperti itu gitu kan. Nah, itu udah mesti diubah pokoknya. Tradisi seperti itu, tapi dia ungkapkan dalam karyanya mestinya ada lompatan yang jauh ke depan gitu. Nah, itu menurut saya satu ketegangan juga ya. Nah, hal-hal yang sering kita lihat adalah pada teks sastra itu banyak yang jatuh pada hanya hiburan, walaupun hiburan kesenang itu memang ada ya, tapi sering kita tidak menulis
apa itu manfaat yang ke depan. Kita bisa menggerakkan dari pemikiran kita. Nah, terus ke bawah yang tadi. Lanjut. Nah, ini bukan puisi sejarah itu menurut saya bukan hal yang baru ya. Kita kalau orang sering membaca sejarah sastra ya atau filolog ya atau membaca karya filologi, nah itu banyak dia temui syair ya. Ada saya perang Siak, Terubuh, perang Kamang ya, Mengkasar ya, syair Lampung Karam ya, syair Kampung Gelam dan sebagainya, syair Tengku Putri dan sebagainya itu. Nah itu sebenarnya syair yang ditulis dalam bentuk sejarah. Tetapi catatan yang saya lihat ya dari catatan puisi yang sejarah yang ditulis sejarah modern itu berbeda dari syair-syair yang kita lihat dalam pada masa lalu dalam artian kata dalam sekitar kerajaan ya, seperti syair perang yang kita temukan dalam kajian-kajian filologi. Karena itu banyak cerita kerajaan dan sebagainya, itu banyak kisah dari raja-raja atau bangsawan dan sebagainya itu atau tokoh ya. Nah, syair-syair yang atau puisi yang modern, saya yang terkini itu dari puisi sejarah itu dia sudah merefleksikan jauh gitu ke depan dari saya. Dia merefleksikan dan lebih ambigu dia, saya lihat. Tidak hanya kisah gitu. Nah itu yang saya lihat. Itu bisa kita lihat pada contoh-contohnya itu, Pak Subhan. Tolong lanjut ya. Contoh-contohnya itu yang sudah kita bacakan seperti ini ya. Ya, yang pertama dulu kita lihat ya. Pokoknya Kerawang Bekasi ini kan, Kerawang Bekasi ini satu Khairil kan berangkat dari masa revolusi ya, di mana banyak pejuang-pejuang Republik ya yang terbunuh. Nah, coba kita lihat ya dari Khairil. Mungkin ini standar contoh ya. Khairil tidak bercerita tentang bagaimana cerita di Kerawang Bekasi dia. Dia tidak cerita itu. Tapi dia bolak-balik dari masa lalu, dia gunakan masa lalu itu sebagai idiom ekspresinya. Kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi ya, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pahlawan revolusi atau pejuang-pejuang itu mati terbunuh ya. Walaupun sebenarnya Maya-Maya itu tidak bisa teriak merdeka, tidak bisa bicara, tetapi dalam puisi Khairil kan hidup dia. Ya. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi kan. Nah kemudian, tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan menegap hati. Nah itu kan seperti mayat yang bicara itu. Sebenarnya mayat itu tidak bicara. Ya. Tidak ada cerita sejarah dalam arti kata rekonstruksi sejarah yang objektif, tidak ada di situ menurut saya. Tapi rekonstruksi saya imajinatif dan refleksif gitu. Ya refleksif dan imajinatif. Nah, jadi dia tidak masuk pada yang rekonstruksi sejarah sebagai sejarawan ya. Nah, tapi dia merekonstruksi sebagai penyair gitu. Nah, ini terus ada beberapa kejanggalan dalam puisi yang temukan juga akhir-akhir ini ya, merekonstruksi sejarah puisi sejarah itu dengan masuk pada merekonstruksi sejarah dalam objektif gitu. Nah, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Nah, itu kan mayat sebenarnya bicara, tapi kami itu kan mereka yang mati, tapi mereka kan tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Tapi Khairil bisa membuat dia bicara ya. Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu ya. Nah, kenanglah kami. Walaupun sebenarnya yang mati, nah pahlawan yang mati, prajurit yang mati itu atau pahlawan laskar yang mati itu, dia tidak minta dikenang. Tetapi ini masuk di sini suara penyair gitu kan. Suara penyair masuk pada orang mati gitu. Nah, dia kenanglah kami. Nah, itu kan sama dengan himbauan para sejarawan atau himbauan Bung Karno tuh. Jangan lupakan sejarah ya. Karena bangsa ini ditegakkan
dari tulang-tulang yang berserakan itu, dari harta benda yang hilang, dari darah-darah yang mengucur gitu kan. Nah, itu saya kalau membaca puisi-puisi Khairil yang seperti ini nih, terus terang meremang kuduk saya karena menghayati. Posisi saya ikut meneliti sejarah dan wawancara dengan tokoh-tokoh itu dan membaca kesaksian-kesaksian itu. Jadi saya meremang gitu bulu kuduk saya ya. Dan kadang-kadang bisa menangis gitu kan, bisa menangis baca ini. Nah, kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Ini tugas siapa lagi? Tugas Republik, tugas kita ini. Nah, itu jadi ada refleksi ke depan. Dia tidak merekonstruksi peristiwa dalam artian yang objektif. Gitu. Nah, coba kita lihat contoh berikut ya. Contoh berikut. Nah, ini dari Bang Leon, penyair Leon Agusta. Ini penyair dari Sumatera Barat. Mungkin sebagian muda-muda tidak kenal ya. Tapi banyak yang senior pasti kenal ini ya. Di samping sering berinteraksi dengan Bang Leon juga membaca kayak karyanya. Nah, coba kita lihat. Bang Leon ini kan bukan dia berangkat dari peristiwa 17 Agustus 45 ya. Dari ini kan ini jelas nih arah puisinya ode buat proklamator ya. Jadi yang sering disebut-sebut proklamator itu kan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, yang proklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, di bait ini nampak nih di bait yang kedua ini 17 Agustus 45 mereka mendatangani naskah itu, mereka memancang tiang bendera, mengubah nama pada peta, jaga, membacakan sejarah, mengganti bahasa pada buku, meniup trompet. Nah, trompet dengan selaksa, nada kebangkitan sukma. Nah, jadi bukan sejarah itu yang dia susun. Nah, kita baru lihat ke atas ya. Bertahun setelah kepergiannya, aku rindukan dia kembali dengan gelombang. Dengan gelombang semangat halilintar dilahirkannya sebuah negeri dalam lumpur dan lumut dengan api menyapu kelam. Nah, artinya ada refleksi yang imajinatif gitu kan. Ada filosofi di sini. Pemikiran ke depan. Nah, itu bicara bangsa yang hidup selalu, bukan hanya ketika Bang Leon bicara ini menulis ini, tapi ini tahun 2012, tetapi juga ketika masa kita dan juga mungkin masa depan. Nah, lanjut yang 3, ini segera contoh kita lihat. Nah, ini saya ambil dari ini Ulfatin ini dari buku ini nih. Dari buku ini saya ambilkan ya. Seperti Belanda. Ini kawan-kawan di Aceh hari itu menerbitkan buku puisi ini dari Ulfatin ini ya, puisi Ulfatin. Nah, ini bicara tentang Aceh ya. Masih juga aku dengar gemuruhmu Aceh, riuh dihantar gelombang dan angin. Nah, ini juga bukan bicara tentang sejarah dalam artian yang objektif tadi, tapi refleksi sejarah. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Nah, berikutnya apa? Masih ada ya? Habis? Oke, jadi habis untuk pengantar saja. Jadi sebenarnya ada kekesalan kadang kita mencampur baurkan antara penulisan sejarah dengan penulisan sastra. Baik dalam puisi, dalam novel juga saya lihat seperti itu. Mungkin satu sesi sendiri saya ingin juga sebenarnya mengemukakan menurut saya yang dipertanyakan bagaimana menulis sejarah dalam bentuk novel yang banyak muncul akhir-akhir ini ya. Dan yang mereka tulis tidak jelas genrenya apa sejarah apa novel gitu. Nah, jadi itu pengantarnya Subhan dan kita bisa diskusi mungkin ya. Ini satu sisi pendapat saja. Mungkin yang lain bisa punya pendapat yang berbeda gitu kan. Baik. Terima kasih. Udah one of presentasinya tepat lebih kurang 30 menit presentasi dan menarik sekali ya. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama kita undang dari Kota Payakumbuh ada Kak Ayu Kak Ardi. Silakan Kak Ayu.
Ya, terima kasih Bang Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wan Nofri. Terima kasih. Yuk. Mohon maaf saya tidak membuka video ya Pak, karena tidak kondusif situasinya. Iya, nggak apa-apa. Gambarnya Ada yang kelihatan ingin kok. saya tanyakan Pak. Iya, terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, ketika sebuah fakta sejarah itu difiksikan, dalam hal ini dibuat menjadi puisi atau dibuat ke dalam genre fiksi lainnya gitu, apakah tidak akan memungkinkan terjadinya pengaburan sejarah atau membelokkan fakta sejarah tersebut gitu Pak? Kemudian pertanyaan saya adalah seberapa jauh batasan untuk hal itu gitu Pak? Batasan untuk fakta sejarah itu dijadikan menjadi fiksi seperti puisi seperti itu. Terima kasih Bang Subhan. Baik, Pak terima Wan. kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Silakan langsung saja, Dawan. Ya. Ya. Jadi ini juga banyak yang ditanyakan orang ya. Apakah kan dalam sastra itu kan berbeda. Nah, tapi biasanya penulis ketika diprotes, umpamanya Gustave nulis tentang Tambo gitu kan, tentang Tambo. Nah, ini untuk Tambo. Nah, kalau ada yang protes itu protes apa namanya itu sejarah. Oh ini kok sejarahnya bukan seperti ini. Kan udah dibilang itu kan fiksi gitu kan. Yang namanya fiksi ya bukan ada di realitas. Tapi kayak yang menjadi masalah kan ketika kita mencampur baurkan antara penulisan sastra dan sejarah secara serampangan. Nah, satu sisi kita mengatakan ini novel gitu kan, pamannya gitu. Itu di segi novel ya, karena ada single novel di. Satu sisi kita mengatakan ini novel. Nah, kita masukkanlah tokoh-tokoh di dalamnya yang real. Apalagi tokoh-tokoh itu yang dipanuti masyarakat gitu kan ya. Nah, ketika orang bertanya, tokohnya bukan seperti itu. Tokoh seperti itu. Nah, apa kita ini bilang fiksi, tapi satu sisi kita oh ini fakta gitu kan. Nah, fakta sejarah dan fakta fiksi itu berbeda. Fakta fikih, fakta sejarah berbeda. Nah, sejauh itu hanya fiksi, nah menurut saya tidak ada masalah karena itu jelas fiksi gitu kan. Kalau dia sejarah, nah itu memang dipertanyakan. Umpamanya dia cerita tentang apa, cerita nulis puisi, mau tulis tentang Hamka gitu kan, puisi Hamka. Tapi kenyataan dalam puisi itu ya, Hamka itu dia tulis fakta-faktanya, fakta sejarah situ. Tapi bukan Hamka yang dalam artian yang sebenarnya gitu. Nah, itu kan menjadi masalah. Makanya puisi sejarah itu bukan kita menuliskan sejarah dalam arti objektif. Kalau dia sejarah dalam arti objektif ya, nah itu memang dipertanyakan. Tapi kalau dia dalam arti imajinatif, fiksi, nah menurut saya tidak ada masalah ya. Tidak ada akan terjadi penyimpangan sejarah situ. Karena itu kan banyak imajinasi itu, fiksinya di situ. Nah, makanya kita menghati-hati menggunakan nama orang. Kayak nama saya digunakan sebagai tokoh dalam puisi gitu. Nama saya asli gitu kan. Nah, itu akan tentu akan bisa saya pertanyakan gitu. Saya pertanyakan. Ya. Kalau itu mungkin atau membawa atau penyimpangan dan sebagainya itu ya. Itu akan dipertanyakan. Tapi kalau sosok saya direfleksikan, tapi tidak memakai nama saya, walaupun orang membaca itulah saya. Gitu. Nah itu tidak masalah menurut saya. Ya karena banyak yang sosok seperti dalam apa novel-novel Pram gitu kan. Novel Pram kan ada sosok apa seperti Mingke ya, sosok pribumi kan di novelnya Bumi Manusia itu kan. Nah itu kan dia bukan menulis orangnya, bukan orang yang seperti adanya ya. Nah, tapi itu adalah imajinasi dia sesuai dengan realitas dan dia memahami sejarah seperti itu. Nah, itu menurut saya. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Ya. Makanya itu harus jelas dulu batas. Itu saya tulis tadi, sejarah, effectuality, sejarah as written, dan sastra yang berangkat dari sejarah atau sastra sejarah atau puisi sejarah gitu.
Nah, itu saya jelaskan tadi. Nah, supaya jangan ada kesalahan. Nah, oke, Sobat, itu jawaban sementara. Baik, terima kasih Dawan. Baik, demikian Ayu ya. Kita lanjut ke Bang Itra Antoni. Dipersilakan Bang Itra. Sebutkan asal kotanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kota Solo. Gimana kabarnya Pak Onofri? Ya, baik. Ini dosen saya dulu nih, Bang Sobat. Oh, ini Antoni. Udah lama ketemu Pak. Yang di S2. Ya. Ya. Ini ada sedikit mengenai puisi Pak. Saya Mohon maaf, Bang Itra, suaranya terlalu kecil. Bisa lebih dekat barangkali. Sudah Bang? Nah, dikerasin suaranya. Suaranya dibesarkan. Halo. Keraskan. Ini udah maksimal rasanya Bang. Iya. Udah. Suaranya, volumenya aja dikeraskan. Udah. Udah. Oke, sudah. Oke Pak. Gini Pak, puisi kalau menurut saya itu kan puisi adalah seni untuk mengolah kata sehingga memuat nilai yang indah dan melampaui logika. Seperti kita nampak tadi, dia bersifat kiasan dan mengandung nilai-nilai kritikan, nasihat dan pesan. Itu secara umum. Di sisi lain, jika puisi ditulis dengan basis data sejarah, maka puisi yang tercipta tentu mengandung nilai-nilai historis. Tentu nilai-nilai historis ini dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kemudian pertanyaan saya, mungkinkah kiranya kita melahirkan satu metodologi penulisan puisi sejarah yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga cendekiawan atau sastrawan dapat memastikan bahwa puisi tersebut adalah puisi sejarah yang tentu dapat dipastikan memuat data historis. Nah, dengan demikian Pak, tentu puisi-puisi yang ditulis ini tentu bisa dijadikan rujukan untuk penulisan sejarah yang bersifat akademis. Kita tidak seperti itu kira-kira Pak. Terima kasih Pak Sobat. Baik, terima kasih Bang Itra, menarik ya. Silakan Bang Dawan. Ya, ini kalau orang akademik serah. Nah, jadi menurut saya itu ya sejauh ini menurut saya tidak bisa kalau kita yang punya metodologis itu kan peneliti ya, peneliti sejarah, peneliti sastra. Nah, peneliti sastra mungkin bisa menemukan metodologis ketika dia mengkaji puisi ya. Dari sumber dari grounded bangun dari grounded teori ya. Nah, bisa itu mungkin ya. Tapi puisi sejarah ini menurut saya puisi lah secara umumnya. Dia memang bertanggung jawab pada publik, tidak perlu dia bertanggung jawab secara hukum, tidak perlu dia bertanggung jawabkan kebenaran dalam artian takelik arti apa ya? Oh ini benar ini salah. Karena itu ekspresi. Ada lisensia puitika di situ kan, puitika. Ada kebebasan orang untuk berekspresi. Ketika dia dibatasi dengan metodologis, dengan kerangka-kerangka itu dia bisa berekspresi. Makanya tadi saya bilang, saya ketika tidak bisa menuliskan dalam artikel, nah itu biasanya saya menulis dalam puisi. Biarpun satu baris itu lain kepuasannya gitu. Jadi tidak bisa kita giring ke metodologis. Nah, kalau dalam sejarah itu karya sastra itu kan sifatnya inspirasi dan membantu kita untuk berimajinasi, untuk merefleksikan, untuk membantu menginterpretasi. Nah, tidak bisa kita ngambil fakta secara utuh ya dalam puisi ya, dalam puisi. Walaupun puisi bisa dijadikan suatu pembuktian, penguatan pembuktian, tapi dalam tataran interpretasi itu lebih cocok ya, interpretasi. Bukan dalam artian fakta yang objektif. Peristiwa itu terjadi begini. Umpamanya kita baca puisi Khairil Anwar ini ya, tidak ada secara objektif itu ya. Kami yang terbaring antara Kerawang Bekasi tak bisa teriak merdeka. Kan kami ini kan tidak pernah hidup lagi. Kami itu mati, tapi kami itu hidup. Nah itu kan dalam sejarah kan tidak bisa itu Antoni. Jadi kami yang dibicarakan Khairil itu udah mati. Kami yang ada di masa kini itu hidup gitu. Berarti Khairil berusaha menghidupkan kembali yang lama yang sudah mati itu ya, melalui ekspresi pribadi dia gitu ya. Mati ya, orang mati itu hidupkan spiritualitasnya, rohnya, semangatnya hidup pada masa kita gitu.
itu kan kita yang menentukan nilai-nilai tulang berserakan itu, ya. Nah, jadi dia tidak sama dengan apa ya, Sajak Diponegoro ya. Nah, ini di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Nah, di depan sekali Tuhan menanti tak gentar, lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan keris di kiri, selempang semangat yang tak bisa mati gitu kan. Nah, di Ponorogo udah mati. Semangat di Ponorogo itu diusahakan dikobarkan juga oleh penulis gitu kan. Di masa pembangunan ini gitu kan. Karena memang kalau kita lihat dalam masa sekarang kan ya selalu lah seorang penyair itu kadang habis membaca buku dia bisa berusaha merefleksikan, dia mencari medium apa yang cocok untuk menyuarakan hatinya gitu kan. Nah, kadang kita ketemu di Diponegoro, kadang ketemu di sebuah peristiwa sejarah, mungkin pada yang lain ya. Nah, mungkin pada proklamator ya seperti Leon tadi ya. Nah, mungkin pada peristiwa-peristiwa Aceh dan sebagainya, atau pada Malahayati dan sebagainya ya. Nah, jadi itu dihidupkan pada masa kini gitu. Ada refleksi yang imajinatif itu. Jadi memang tidak kita merekonstruksi yang objektif. Nah, jadi enggak yakin saya ya. Kalau dibentuk ada metodologi untuk buat apa, untuk puisi sejarah, saya nggak mau ikut di situ itu. Karena untuk kebebasan dalam puisi itu. Oke. Oke, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Dawan. Demikian ya, Putra Antoni. Baik, kita buka sesi pertanyaan penanya berikutnya. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Sebutkan asal kotanya. Ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya di Jakarta, Mas Syafirdaus. Ini yang saya tanyakan, ini jauh ya. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Mas ya. Berbelok ke novel ya, karena genre saya lagi nulis novel. Kalau buat puisi itu masih susah banget gitu. Ya. Misalkan saya mau nanti kalau nggak mampu jawabnya ada Sipan yang jawab nanti. Iya, misalkan tadi kan disinggung juga ya novel yang bersejarah gitu. Misalkan saya bikin novel gitu untuk menguatkan sebuah tokoh gitu, atau memompa perjalanan tokoh. Saya ngambil sejarah-sejarah dari misalnya dari Al-Qur'an, wanita yang teruji apa perempuan yang teruji di antara salah surah, di antara surah, atau mungkin wanita-wanita yang di 1000 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu, zaman-zaman kerajaan atau di zaman wali, atau saya ngambil dari situ. Itu namanya bisa jadi penguat gitu ya. Bisa kan dibilang novel-novel bergenre sejarah atau gimana ya, bisa nggak begitu? Ya, udah. Ya sudah. Okay. Pak Maca. Silakan Bang Wan. Menurut saya memang kita bisa saja mengambil mengambil setting di sejarah, di ruang sejarah bisa saja. Yang bisa sepertinya Pram itu ya mungkin sejarah masa Rasulullah ya, sejauh kita tapi menurut saya kita tidak perlu betul terikat dengan kalau nulis fiksi tidak usah betul terikat dengan fakta-fakta sejarah itu ya. Ruangnya boleh kita hadir di situ, menurut saya boleh kita hadirkan di situ, tapi kita tidak perlu seperti apa betul, karena kalau kita udah menurut seperti apa betul jalan sejarah itu ya, menurut saya itu kita udah nulis sejarah, bukan nulis sastra lagi. Umpamanya ini maaf saja saya agak riskan juga, bukan riskan ya. Itu kan untuk mencari sebenarnya kadang-kadang ya, kita terus novel banyak itu sekarang umpamanya tokoh diambil. Nah, itu sisi mereka katanya nulis sejarah, itu sisi dibuat situ gitu kan. Tapi tokohnya, peristiwanya sejarah gitu kan. Menurut saya itu rancu itu menurut saya. Karena untuk nulis sejarah itu memang perlu pengujian. Pengujian itu makanya orang sejarah selalu pengujian itu sumber.
Ini siapa yang bicara ini? Ini dapat dari mana? Dia hadir di Padang Panjang, Pak, ya. Padang Panjang kapan? Nah, sumbernya mana? Kan begitu kalau orang sejarah. Ya. Tapi kalau ketika kita nulis fiksi, kita tidak perlu lagi. Kita pun tidak mempedulikan. Kita jelas tahu suasananya Padang Panjang. Mungkin Subhan nulis tentang masa pergerakan, ya. Oh, Padang Panjang ini suasana seperti ini, ya. Biasanya dia ada warung di situ, bisa ada masjid. Ini garis besarnya ruang sejarahnya itu. Tapi Subhan ingin menyampaikan ini gitu. Semangatnya begini gitu ya. Bukan sejarah itu yang disampaikan gitu. Tapi ada ruang sejarah untuk jadi medium untuk bicara gitu. Nah, itu menurut saya. Jadi seperti Mbak Masa tadi, boleh saja terinspirasi dengan kisah-kisah sama Rasulullah ya, zaman apa gitu kisahnya, Mbak? Ya, mungkin 500 Ya. tahun dulu. Jadi Ya, 500 tahun kan kebiasaan zaman-zaman kerajaan bisa aja dari istri-istrinya raja atau ambil-ambil dari Ya. situ. Mungkin Ya, dari istri. ya nggak apa-apa. Jadi kita ada ruang itu. Tapi menurut saya Mbak Masa tidak perlu betul apakah sumber sejarah itu memang benar terjadi seperti itu atau tidak. Yang penting kan ruangnya, ruang sejarahnya itu yang penting. Ya. Bisa dijelaskan antara ruang dan fakta gitu. Kalau fakta, mestinya oke. gimana? Fakta itu biasanya kan berangkat dari sumber sejarah. Kalau kita orang sejarah itu ada data namanya, ada fakta. Nah, fakta ini biasanya setelah kita turunkan dari data, dari sumber yang kita tulis. Itu benar menurut sumber benar terjadi seperti itu, menurut sumber gitu kan. Jadi, nah, tetapi kalau sekedar ruang saja itu nuansa saja gitu kan. Kita tak perlu tahu betul. Nah, kita kan tidak bicara tentang masa lalu. Ada sepintas saja, nggak terlalu berdetil gitu, mungkin dibilang gitu kali ya. Ya kita tidak bicara, ya sepintas saja. Kita tidak bicara tentang masa lalu itu kan. Oh iya. Kita kan tidak, kan untuk sastra kan tidak bicara masa lalu kita. Karena orang sejarah bicara masa lalu itu kan. Nah, kita kan hanya bicara ini kalau bagi manfaat ya. Untuk ke depan itu apa sebenarnya? Sastra itu kan imajinatif. Ya, refleksi. Nah, apa yang kita sampaikan sebenarnya? Kan selalu menurut saya pengarang yang menyampaikan sesuatu untuk masa kini dan masa depan gitu kan. Kan pengarang itu kan dia lebih di depan dari pembaca dia. Iya. Pembaca. Kalau dia turun lagi ke masa lalu dan hanya untuk masa lalu itu menurut saya justru itu buat memompa buat masa depan, generasi masa depan, mengambil dari jadi tidak perlu kalau udah masuk betul ke sumber-sumber apa itu tulis sejarah saja. Tulis sejarah saja itu udah ruangnya orang sejarah gitu, udah kerjanya orang sejarah. Nah, orang sastra itu saya tidak perlu itu ya. Nah, oke. Ruangnya saja berarti ya. Baik, Mas ya. Ya, baik. Cukup jelas ya, Kak Masya? Iya, makasih. Oke, terima kasih Kak Masya di Jakarta. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Bang Din Ali Fati. Silakan Bang Din untuk waktu. Jauh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada malam hari ini. Udah Muhammad Subhan dan Pak Doktor. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Doktor. Tadi saya mencatat definisi awal yang diberikan terkait dengan sejarah as actually dan sejarah sebagai as written. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, saya mengikuti pertanyaan awal, ketika sebuah puisi sejarah atau katakanlah sejarah itu sendiri ditulis dengan gaya bahasa puitik yang rima dan irama, tapi dia sejarah as actually tidak dicampur adukan dengan katakanlah rekonstruksi peristiwa yang objektif atau katakanlah rekonstruksi imajinatif, tapi dia tulis sejarah dengan bahasa puitik katakanlah dengan rima-rima tertentu dan irama. Apakah itu juga termasuk kategori puisi, Pak Dokter? Puisi sejarah. Ya, demikian barangkali pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Din Ali Fati di Nusa Tenggara Barat. Silakan, Dawan Nopri. Ya. Kalau membatasi mengatakan ini puisi atau tidak, nah ini marah orang sama kita nanti kan, oh ini yang kamu tulis tidak puisi, ini itu. Nah, tapi kita ingin mengatakan untuk puisi yang menurut saya yang berhasil gitu kan ya, yang baik lah untuk puisi sejarah gitu kan ya. Jadi itu yang kita masukkan Din.
Jadi tidak hanya dia membuat sejarah berirama. Nah, saya menemukan dalam buku ya itu dia hanya menulis dia sejarah sebenarnya, dia iramakan gitu, dia drama gitu kan. Nah, menurut saya puisi bukan sejarah berirama gitu kan, sejarah berirama. Nah, kalau sejarah berirama itu kan kita memindah-mindahkan saja gitu kan. Tidak ada refleksi di situ gitu kan. Nah, itu yang kita kutipkan tadi dari Khairil. Khairil kan tidak memindahkan sejarah itu sendiri dia sebenarnya ya. Tapi dia udah berimajinasi, udah berpikir situ ya. Dia hanya menggunakan sejarah sebagai medium di situ ya. Dia memang bolak-balik dari masa lalu ke masa kini itu kita lihat Khairil kan bolak-balik dia berpikir tuh. Dia tahu tentang itu. Peristiwa itu dia tahu. Dia punya wawasan tentang itu. Limbu Goro kita lihat kan dia punya wawasan. Tentang Kerang Bekasi, revolusi itu dia punya wawasan. Gitu. Tapi dia tidak menulis tentang revolusi itu sendiri. Tapi dia menulis tentang masa depan setelah revolusi itu. Nah, jadi kalau tadi Ustadz Din mengatakan apakah itu puisi ya? Ya kalau ada juga mengatakan kalau penulisnya mengatakan itu puisi ya puisi saja gitu kan. Tidak usah pula kita perdebatkan. Tapi masalahnya apakah puisinya berhasil sebagai puisi sejarah? Itu yang dimasalahkan kan? Apakah dia berhasil tidak ya? Bagi saya memang itu. Ketika saya ingin nulis sejarah dan saya tidak nulis puisi gitu. Nulis sejarah saja gitu kan. Nah, itu pertanggungjawabannya lain lagi ya. Nulis puisi pertanggungjawabannya lain lagi gitu kan. Nah, di dalam puisi itu kan pertanggungjawabannya kedalaman berpikir, kedalaman refleksi kita ya. Karena berbeda itu ya. Interpretasi imajinasi itu berbeda ya. Nah, interpretasi sejarah itu dia menghubungkan antara fakta dan fakta. Itu dari sumber dia itu. Dari fakta ke fakta. Tapi imajinasi dalam artian nulis sastra dia tidak perlu menurut saya tergantung betul sama sumber-sumber itu gitu kan. Walaupun dia diilhami lah kalau kita bilang ilham dari sumber itu. Sama kita ketika nulis Hang Tuah gitu kan ya. Kita enggak nulis Hang Tuah betul. Saya enggak kenal Hang Tuah itu kan. Kita hanya baca Hang Tuah itu. Ketika kita menulis Raja Kecil ya. Nah kita enggak tahu Raja Kecil, tapi kita bisa merefleksikan. Oh ini Raja Kecil gitu kan. Kita bisa membayangkan. Dan ada yang kita refleksikan. Bukan Hang Tuah di masa lalu itu yang kita pentingkan, tapi Hang Tuah masa kini mungkin yang lebih penting gitu kan. Nah itu Ustadz Din ya. Baik, terima kasih Bang Din di Nusa Tenggara Barat, demikian ya. Selanjutnya kita undang penanya berikutnya ada Pak Bambang Widiatmoko di Jakarta. Ya, silakan Pak Bambang. Terima kasih sudah hadir di ruang kelas kita. Ya, terima kasih. Ya, Maaf salam pakai hormat masker Mas Bambang. Salam. Maaf pakai masker karena kan kondisi di Jakarta baru PPKM. Oh gitu. Ini di rumah atau di mana ya Mas? Iya, saya di rumah dan sudah tidak boleh keluar rumah karena di mana-mana sudah ditutup jalanan. Gitu ya. Pembahasan yang menarik, Bang Wanofri, dan tadi terakhir menyinggung tentang Hang Tuah. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya. Tahun 2018 puluhan penyair ya, lebih dari 100 penyair menulis puisi tentang Hang Tuah di Festival Sastra Internasional Gunung Bintang, dan itu sudah diantologikan. Dan tahun 2021 tiba-tiba Hang Tuah diseminarkan ya, karena ada usaha-usaha dari beberapa teman ini akan menjadikan Hang Tuah itu sebagai tokoh nyata. Sebagai tokoh nyata, dan kalau bisa akan diajukan sebagai pahlawan nasional. Bukti-bukti itu ditemukan di Kepulauan Riau. Di Lingga misalnya ada sumur, ada situs-situs yang lain, dan itu dipercaya bahwa Hang Tuah itu ada. Sementara itu istri saya ini filolog, ya, dia tahu betul bahwa dia membaca manuskrip dan ternyata Hang Tuah itu kan hikayat, ditulis sebagai cerita. Nah, mengapa yang cerita demikian luar biasanya ini
Kemudian nama Hang Tuah dipergunakan untuk nama perguruan tinggi, untuk nama sekolahan, untuk nama pelabuhan, dan sebagainya. Dan itu jelas, itu bukan fakta, itu bukan sejarah. Kemudian ditulis menjadi puisi, nah menjadi persoalan. Kan? Persoalannya adalah bagaimana menuliskan kisah Hang Tuah ini di dalam bentuk puisi, tetapi puisi itu tetap berpijak pada nilai-nilai sejarah. Ini yang ingin saya tanyakan. Apa kaitannya? Kaitan Hang Tuah dengan sejarah, kemudian kaitan Hang Tuah dengan karya sastra di masa kini. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Menarik sekali. Ya. Silakan Uda Wanofri. Ya, ini mirip juga dengan ini ya. Maling Kundang. Ya. Nah, Maling Kundang itu kalau gencar-gencar dia kan bisa jadi anu juga itu ya. Tokoh nyata juga nanti itu ya. Tapi Hang Tuah, nah secara historisnya ya, secara historisnya. Kecuali kita kan baca di, kalau Mas Bambang tadi istrinya studi filologi ya, dan itu hanya cerita di naskah, kalau nggak salah itu saya tangkap tadi dari hasil studi istri beliau. Dan saya selama ini juga memahami itu sebagai cerita, gitu. Sebagai cerita. Nah, tetapi kalau itu memang sisi kalau itu memang ada dia dalam sejarah bisa ditemukan, dibuktikan. Karena kalau sejarah itu memang valid ya. Kalau saya bicara dalam sejarah akademik yang strict ya, memang saya tidak hanya kita bukti dari karya sastra gitu. Kita memang bukti dalam artian data lapangan gitu, memang datanya gitu kan, bukan seperti Maling Kundang gitu kan. Maling Kundang ada batunya gitu, ada batunya. Bahkan akhir-akhir ini batu makin dibuat kan, makin dibuat. Nah itu menurut saya ceritanya itu yang membuat fakta baru gitu. Ceritanya itu membuat fakta. Jadi kekuatan sastranya itu tinggi gitu. Jadi itu membuat fakta, dia membuat fakta baru. Nah, sama dengan cerita Mara Rusli ya tentang Sinurbaya. Sinurbaya kan ada juga Gunung Padang gitu kan. Nah, ada kubur Sinurbaya. Sekarang masyarakat lama-kelamaan itu oh, itu kubur Sinurbaya, kubur Sinurbaya. Padahal itu kan jajal fiksi itu. Jajal fiksi itu. Tapi kekuatan ceritanya itu membuat fakta baru gitu. Fakta baru. Dalam masyarakat diwariskan lagi lama-kelamaan. Nah, dalam konteks Hang Tuah itu, nah, kalau dia diajukan sebagai pahlawan nasional menurut saya, nah itu memang diuji dulu, diuji secara karena kalau saya ya bicara tentang sejarah, memang no written history gitu kan, dalam artian yang luas ya, bisa jadi kesaksian dalam artian hidup. Kalau sejarah kontemporer kesaksian hidup. Kalau sejarah-sejarah yang sudah lama-lama itu tidak ada kesaksian hidupnya, bisa kita berdasarkan artefak ya, bisa jadi kita sumber-sumber tertulis, sumber-sumber arkeologi gitu kan, kalau itu ada gitu kan. Nah, kalau cerita sastra yang diwariskan, ya itu memang hati-hati juga kita karena sastra gitu kan. Karena sastra itu kita harus tahu juga ini naskah ini ditulis tahun berapa gitu kan. Seperti Tambo ya. Tambo itu kan ini banyak orang marah ke orang sejarah ya. Ketika Dr. Abdullah mengatakan Tambo itu 2% kebenarannya, orang marah. Ini orang-orang ada tuh caci maki kita kan. Oh, itu masa itu gitu kan. Tetapi kalau berdasarkan bukti arkeologi gitu kan, bukti arkeologi, nah itu bisa diuji gitu kan. Nah, pokoknya tadi Tewarman ada bukti arkeologinya ya. Tentang penaklukan ekspedisi Pamalayu ada bukti arkeologinya. Nah itu bisa kita terima gitu kan. Nah tetapi kalau Tambo yang baru dituliskan pada masa Islam gitu kan, Tambo baru ditulis pada masa Islam, nah tentu udah banyak isi-isinya yang berbeda yang diwariskan ya, dari mulut ke mulut ya. Mulai kan dituliskan Tambo itu diwariskan. Nah umumnya jadi sistem Melayu awal kan tidak dituliskan umumnya ya di dunia Melayu ini. Hanya warisan-warisan kan.
Nah, tiba-tiba dia ditulis sesuai konteks zamannya. Nah, jadi ini fungsinya tentu Mas Bambang udah tahu nih dari kajian-kajian filologi ya. Apa fungsi cerita itu? Yang pertama bisa menguatkan kedudukan, bisa kedudukan raja ya. Bisa juga menaikkan harkat martabat masyarakat sekitarnya, pendukungnya. Nah, itu kan selalu terjadi itu ya. Nah, tapi kan banyak masyarakat percaya. Nah, kadang-kadang memang seperti kalau dari sisi sejarah ya, saya nggak mau bicara kalau memang nggak ada bukti, saya nggak mau bicara. Walaupun banyak orang bisa bicara ini, itu sama fiksi. Baik kita bicara fiksi. Nah, fiksi itu dia nggak ada fakta, nggak ada sumber. Kita bisa bicara apa saja. Nah, itu lebih enak menurut saya. Dan banyak penulis-penulis peminat sejarah saya nulis fiksi aja gitu kan. Nulis fiksi aja lebih enak gitu kan. Karena kita tidak dibatasi kayak Subhan ini bisa nulis apa saja gitu kan. Novel menarik itu. Dan orang tidak akan marah itu. Kita bilang ini kan fiksi gitu kan. Tidak bisa pertanggungjawaban akademik sejarah diminta di situ. Karena nulis fiksi. Nah, fiksi itu kebebasan akademik kan. Kebebasan lisensia politik hanya ada di situ kan. Bebas berpikir gitu. Nah, itu menurut saya sementara Mas Bambang. Kalau ada bukti-bukti baru, nah saya juga ingin tahu juga itu dan temuan-temuan bukti baru Hang Tuah dan secara arkeologis atau sumber lain. Nah, itu luar biasa menurut saya. Luar biasa kalau itu ada. Itu akan membalikkan semuanya dan membuka tabir sejarah dunia Melayu. Ini kan sejarah Melayu ini kan banyak tabirnya juga nih yang nggak terbuka ya. Nah, nanti ini kita mungkin sesi lain kita bisa bicara tentang Melayu kuno. Nah, di mana sebenarnya pusatnya kalau ke pusat? Apakah memang ada pusatnya? Kan itu juga kan. Percaya tidak ada pusatnya. Baik, Oke. Pak Bambang. Tadi Dawan itu menarik ada tumbuhan-tumbuhan seperti sumur Hang Tuah di bahkan di Melaka saya kunjungi juga ada sumur Hang Tuah. Itu bagaimana, Dawan? Itu kan bukti dan itu diceritakan oleh masyarakat setempat gitu. Ini itu sumur. saya ingin tanya juga ke Mas Bambang. Mas Bambang. Iya. Dari penjelasan masyarakat setempat ya atau dari sumber dari sana ya. Bagaimana dia menyatakan itu sumber Hang Tuah gitu? Bagaimana dia menyatakan itu sumber Hang Tuah? Itu yang jadi masalah. Tradisi lisan ya. Pertanyaan Kan sumber dulu. Dari tradisi lisan turun temurun. Ini ya sampai saat ini ya masih menjadi perdebatan. Ya. Jadi apakah Hang Tuah itu benar-benar tokoh fakta atau tokoh fiksi yang ada dalam hikayat Hang Tuah? Mungkin saya bisa menambahkan dan agak melenceng sedikit ini ya. Jadi akhir ini puisi sejarah ini baru ramai diperbincangkan ya. Diwacanakan misalnya puisi-puisi tentang jalur rempah. Ya kan? Saya membayangkan alangkah sulitnya menulis puisi tentang jalur rempah yang kejadiannya ini sudah beberapa abad yang lalu, misalnya tertua di Aceh, kemudian berkembang di Maluku dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan kiat-kiat kita, misalnya kita ingin menulis puisi tentang jalur rempah dengan berpijak pada sejarah. Kalau jalur rempah kan itu benar-benar sejarah ya. Ini jalur sutra. Bagaimana? Kiatnya bagaimana supaya puisinya menjadi menarik, tidak tempelan-tempelan tentang petikan-petikan sejarah, tapi berbalut dengan imajinasi. Mungkin bisa disarankan karena Bang Wanofri ini kan ahli sejarah. Terima kasih. Terima kasih Bang Bambang. Langsung saja Bang Wan. Ya, kalau Mas Bambang bilang saya ahli sejarah, kalau Mas Bambang kan ahli puisi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, tadi memang saya katakan bahwa kita tidak bisa memindahkan hanya jiwa itu ke puisi begitu aja, lempengan-lempengan berama ya, baris-baris berama begitu ya. Nah, menurut saya kalau kita ingin nulis jalur rempah, menurut saya kita memang
tahu dulu jalur rempah itu seperti apa sebenarnya semangatnya itu ya. Nah, seperti apa dan jalurnya kemana? Umpamanya ya di Sumbar ini ada juga jalur rempah, walaupun tidak masuk dalam jalur yang ditetapkan Mendikbud, tidak salah ya. Jalur rempah, umpamanya ada kota kecil Payakumbuh ya, itu kan pusat perdagangan rempah dari daerah sekitarnya dan persimpangan dari pantai barat Sumatera ke pantai timur Sumatera. Nah, kemudian bagaimana kita merefleksikan kota ini gitu, kota ini sebagai jalur rempah ya, dan di situ ada pedagang Cina, ada pedagang Arab gitu kan, ada pribumi gitu kan ya. Nah, apakah pedagang pribumi ini hanya menjual dan nilai murah dari desa-desa, dari kebunnya, nah dijual kopi atau tembakau, diambil oleh pedagang Cina, ada pedagang Arab atau pedagang India. Nah, yang dapat untung kan pedagang yang sebesar, yang pedagang yang pengekspor ya. Nah, bagaimana kita merefleksikan ini menurut saya, Mas Bambang? Nah, apakah kita ini gunakan katanya ini, kan dalam sejarah itu ada kata pribumi, ada inlander, ada kata apa lagi ya? Nama saya Belanda tuh ada Ihems ya, kelompok pedalaman. Nah, kemudian bagaimana kita menurut saya merefleksikan ini? Jadi menurut saya jiwanya itu dulu. Ya, kita tentu merasakan dulu bagaimana kaum pribumi itu ya kalau kita bilang susah payah di kebunnya mengantar ke pasar dengan jalan kaki dan sebagian dengan pedati. Mungkin masa itu kalau pedati itu udah oleh pedagang-pedagang yang distribusi ya, yang distribusi. Nah, kalau kita tidak paham ini, nah bagaimana kita dari rakyat kecil, pedagang dari petani kecil itu sampai ke pedagang besar. Nah, tidak hanya ya menjadi pedagang kaya, kita mentang-mentang kita jalur rempah, ini penduduk pribumi kaya, enggak kan? Nah, justru penduduk pribumi ini yang memasuk, yang membesarkan kaum kapitalis kan? Nah, menurut saya ini perspektif-perspektif seperti ini mungkin bisa dikembangkan, Mas Bambang. Tapi dalam hati imajinatif yang lebih dalam mungkin Mas Bambang saya pikir bisa membayangkan itu. Nah, saya belum dapat itu anunya puisinya. Baik. Itu sedikit Mas Bambang. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bambang. Kita dari Jakarta ke Aceh. Di Aceh ada Tiara. Kak Tiara bertanya kira-kira berapa persen unsur sejarah di dalam puisi sehingga dapat dikategorikan sebagai puisi sejarah. Nah, penamaan ini juga penting, Dawan. Apakah puisi sejarah atau puisi bertema sejarah? Ini bagaimana yang tepatnya, Dawan? Silakan. Ya, menurut saya tidak ada presentasinya ya. Presentasinya berapa presentasinya kan tidak pernah kita akan nulis berapa persen, sekian persen itu kan. Dan kalau ada juri-juri sejarah juga tidak menghitung itu kan, juri, karena puisi kan yang pertama menurut saya kan berkaitan pikiran, yang kedua berkaitan dengan jiwa ya, pikiran dan jiwa. Jadi tak bisa diukur itu dengan kadar kuantitatif menurut saya berapa persen ya, tetapi kita merasakan kan puisi ini kalau kita pahami kan secara keseluruhan kita memahaminya, memang maknanya. Tidak, kadang-kadang kita dua kata aja kita kan tidak paham kadang-kadang, atau dua kalimat aja nggak paham, tapi total kita paham seluruhnya kan ya. Nah, menurut saya tidak bisa dikatakan presentasinya, tapi dia bisa jadi dia berangkat seperti Khairil tadi ya, yang mudah yang kita sudah contohkan. Dia memang berangkat dari suasana sejarah, peristiwa sejarah, nah kemudian dia refleksikan. Nah, kita kan tidak bisa anukan yang peristiwa sebenarnya yang dia kemukakan kan di situ aja, Rawang Bekasi kan, atau dalam puisi 1943 itu kan dia tidak menyebut peristiwa gitu kan, tetapi kita merasakan ada denyut sejarah situ kan. Nah, dan orang pasti kalau bicara tentang Rawang Bekasi, tidak ada orang cerita tentang jalur bus kota ke Rawang Bekasi itu. Tidak ada orang meditasi ke situ. Entah kalau generasi milenial itu bayangannya. Tapi kalau saya sejak awal itu ketika muncul ke Rawang Bekasi saya baca itu,
pikiran saya langsung kepada revolusi itu ya, kepada revolusi. Kalau kampus kota Kerawang Bekasi, nah itu nuansa lain dalam masa milenial itu. Nah kemudian apakah, nah itu kan penamaan saja, apakah puisi sejarah, puisi bertema sejarah. Ya. Nah itu kan penamaan saja. Menurut saya mungkin cocok puisi sejarah. Pertama efektif dia kan, Ya. efektif. Kan dia ada di dalam ya. Lain lagi sejarah puisi ya, nah, itu kan lain lagi ya. Puisi sejarah. Nah oke itu aja Sobat. Baik, terima kasih Dawan. Begitu ya Kak Tiara di Aceh. Baik, teman-teman lainnya kita masih ada waktu lebih kurang 35 menit lagi ke depan ya. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari Aceh kita ke Karawang. Ada Kak Neneng JK. Pak Wan Nofri, saya izin bertanya, apakah puisi sejarah ini perlu menuliskan sumbernya, semacam catatan kaki? Silakan, Dawan. Ya, fungsi catatan kaki kan sebenarnya dalam apapun kan untuk memberi penjelasan ya, penjelasan. Ini bisa saja ya umpamanya kita mengutip idiom orang gitu kan, idiom mungkin dari tradisi ya, tradisi. Dan orang tidak paham itu tradisi itu mungkin di Sulawesi atau di Nusa Tenggara ya. Nah, menurut saya itu perlu dikasih catatan kaki. Bisa ya catatan kaki kan untuk menjembatani orang supaya lebih paham karena mungkin orang jauh, mungkin orang Eropa baca puisi kita gitu kan tentang suatu tokoh yang unik gitu kan ya, atau suatu hal yang perlu kita tekankan, itu perlu kasih catatan kaki menurut saya ya. Nah, tapi kalau di sejarah kan catatan kaki itu pembuktian kadang-kadang, pembuktian yang lebih banyak kan. Oh ini sumber memang itu gitu kan. Nah menurut saya itu saja menurut saya. Jadi tapi enggak mesti juga menurut saya pakai catatan kaki itu ya. Kecuali memang kita tidak yakin orang akan paham itu istilah atau apa namanya itu kan. Nah kita kasih catatan kaki gitu kan. Itu orang mungkin bisa lebih paham. Gitu. Baik. Supaya itu saja menurut saya. Baik. Berarti boleh membubuhkan catatan kaki dan tidak ya, Dawan? Boleh aja. Ya, boleh saja. Baik. Terima kasih, Dawan. Ya. Teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan, diaktifkan videonya dan sebutkan asal kotanya. Kita masih punya cukup waktu untuk bertanya. Dawan mau ngopi dulu, dipersilakan. Ya, udah ngopi. Assalamualaikum, udah boleh saya bertanya kembali? Ya, silakan, Din. Bang Din. Terima kasih, udah Pak Dokter. Saya masih ingin mendalami terkait cara penulisan puisi sejarah ini. Tadi pertanyaan pertama adalah penempelan sejarah pada puisi. Tapi kalau lebih dalam lagi barangkali, apakah yang diinginkan dalam puisi sejarah ini adalah makna atau semangat atau gairah dari semangat dari sejarah itu yang diinginkan dalam puisi sejarah? Apakah diinginkan, Dokter? Yang diinginkan dalam puisi sejarah apakah makna atau semangat dari sebuah sejarah yang ditandai di dalam puisi? Apakah demikian? Baik, terima kasih Bang Din. Apakah yang dijemput dalam maknanya atau semangatnya dari sebuah objek sejarah itu? Dawan, silakan. Ya, jadi dalam setiap menulis apapun ya, tentu kita ada yang mau kita sampaikan kan, yang kita mau sampaikan. Nah, yang kita sampaikan itu tentu kita memilih medium kadang-kadang, mediumnya apa gitu kan. Bisa jadi kita menggunakan medium sejarah, bisa jadi kita jadi mediumnya alam gitu kan. Nah, jadi bisa jadi kita menyampaikan makna, ya makna yang kita sampaikan situ ya. Apa makna yang ingin kita berikan di situ. Nah, kemudian apa refleksi? Ini kan berbeda. Makna itu kan memberi arti ya, beri arti. Refleksi kan itu untuk memberikan lompatan ke depan gitu kan, memberikan lompatan ke depan. Sehingga dengan bahan sejarah itu, nah kita bisa ada dua yang bisa kita mungkin lakukan. Yang pertama, orang akan makin merasakan ya bahwa ada suatu peristiwa yang penting
dalam hidup, dalam suatu periode waktu. Nah, itu adalah peristiwa itu ya. Dengan puisi kita bisa menyampaikan itu. Nah, tetapi di samping itu kita juga bisa merefleksikan ya dari peristiwa itu ke depan seperti apa gitu. Jadi tidak hanya kita karena memang puisi kan biasanya ke multi makna. Kita bisa memberikan makna ganda di situ kan. Tidak hanya makna beri makna terhadap masa lalu, tapi juga bisa beri makna terhadap masa kini dan masa depan kita kan. Nah, jadi dengan multi interpretasi itu bisa jadi multi interpretasi. Ya, ini bukan cerita sejarah itu sendiri gitu. Bukan untuk makna masa lalu itu sendiri, tapi bisa jadi orang akan merasakan, oh ini masa lalu ini memang satu tragis. Nah, seperti puisi karya Anwar tadi. Itu kan tragis ya. Kami adalah tulang-tulang berserakan. Tragis itu kan. Bangsa Indonesia. Bagaimana itu tulang berserakan? Karena apa namanya itu kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda ya. Nah, jadilah tulang-tulang berserakan. Walaupun sebenarnya tulang tidak berserakan, tapi orang-orang yang mati gitu kan. Orang mati dan banyak bergelimpangan. Jadi mana-mana di Nusantara ini kan banyak orang mati dan tulang itu berserakan setelah dia tidak bisa dikuburkan. Itu bisa jadi kan. Nah, itu satu sisi makna terhadap masa lalu kan. Lalu, jadi kita memahami, oh, Perang Bekasi itu memang suatu peristiwa yang sangat tragis, ya, masa revolusi, dan ini akan memberikan semangat pada kita bahwa ini kita mesti bertanggung jawab terhadap bangsa itu. Jadi bukan sekedar puisi gitu kan. Nah, kemudian untuk masa depan kita mesti bertanggung jawabkan. Jadi kita tidak akan sia-siakan negara ini. Nah, itulah yang memicu semangat nasionalisme ya kan. Kita untuk tetap menjaga, membela negara ini. Nah, itulah Ustadz yang bisa kita jelaskan. Tetapi ini akan menarik suatu saat, Subhan. Ya. Kelompok KMD ini menulis khusus buku puisi sejarah gitu kan. Ya. Di mana mereka berada. Satu kumpulan puisi aja. Satu kumpulan puisi bertema sejarah ya. Menarik nih tawaran ini. Ya. Nah, ini kita coba menggagas itu ya teman-teman di kelas penulis daring. Terima kasih Dawan. Selanjutnya kita dari Nusa Tenggara Barat ke Solo. Ada Kak Riani dan juga ada Tiara di Aceh tadi. Bisakah puisi yang tercipta sebagai bentuk kekaguman terhadap perjuangan pahlawan nasional dikatakan sebagai puisi sejarah? Kemudian apakah puisi cinta orang-orang terdahulu bisa dikatakan juga sebagai puisi sejarah? Bagaimana menurut Dawan? Silakan. Ya, ya puisi itu kan bisa saja kita dari kekaguman seperti puisi Bang Leon tadi ya. Puisi Kairil juga ada tentang Bung Karno kan. Selalu ada nih tentang Bung Karno itu. Ada. Jadi menurut saya bisa jadi ya dengan kita kagum dengan orang, kita bisa membuat satu puisi gitu kan. Puisi sejarah. Tentang Bung Karno, tentang Bung Hatta. Udah banyak puisian lain tentang itu kan. Tentang Bung Karno, Bung Hatta. Nah, termasuk Khairil itu ada menulis ya. Nah, Bang Leon ada Ode Proklamator. Nah, bisa jadi yang lain bisa tentang Bung Sahrir ada, puisi Khairil juga ada ya. Tentang Bung Sahrir. Nah, itu ada. Saya lupa menandai tadi mana puisi tentang Bung Karno itu kan. Nah, itu bisa menurut saya jadi inspirasi bagi kita karena sifat dan semangat itu. Tapi kita bukan bicara sejarahnya gitu, tapi refleksinya, imajinasinya. Ya. Kalau bisa kan memang ada dimensinya, bukan hanya dimensi masa lalunya, tapi juga ada dimensi masa depannya kan, masa kininya. Nah, kemudian puisi cinta, puisi cintanya cerita seperti apa? Kan? Bisa jadi orang berangkat di puisi cinta. Saya tidak punya contoh pula tentang, tapi menurut saya bisa. Dan semua cinta siapa ya yang
Saya ingat itu. Apa? Ya, Puisi Huesca barangkali? bukan. Konfort Pokoknya tidak kita ya? berangkat dari puisi karena banyak puisi cinta, tapi bukan puisi sejarah dia. Tapi nih tentang raja kecil lah ya, tentang perang. Raja kecil dia kan berebut kasih dengan siapa namanya itu yang tokoh Bugis ini. Kemudian kan mulanya kan raja kecil ini kan berjanji akan kalau dia bisa menaklukkan Johor itu kan mengasih perempuan itu kepada dia. Tapi ternyata raja kecil ini yang menikahi kan, raja kecil menikahi. Nah itu bisa mungkin jadi revolusi sejarah sehingga perseteruan itu ya karena perebutan perempuan itu akan bisa menghilami perpecahan dan sebagainya itu ya. Nah, jadi itu bisa jadi bahan kita. Jadi memang menurut saya untuk puisi sejarah memang perlu ada studi-studi khusus lah ya, yang agak apik lah. Kalau dia ingin jadi yang bagus ya, harus kita jiwa betul. Tapi kalau tidak, kita hanya sekitar sepintas ya. Nah itu mungkin kita menghasilkan puisi juga, tapi tidak puisi yang sejarah yang apik menurut saya, yang bagus lah ya, tidak dalam lah. Nah kita liku-liku sejarah itu kan perlu kita ketahui juga masanya. Kadang-kadang kita kan perlu tahu dulu namanya tentang pedang. Nah pedang ini sifatnya gimana ini ya? Nah, apakah selalu dimandikan dan berapa orang dibunuhnya pemainkannya? Nah, apakah pedang ini tidak mau membunuh orang miskin ya, atau hanya membunuh laki-laki penjahat? Nah, itu kan kalau itu ada dalam sejarah ya, enggaklah pedang hang tua gitu kan. Nah, bagaimana kita buat ini menjadi sebuah sejarah gitu kan, visi sejarah. Bukan sejarah pedang itu, tapi bisa memindahkan ya, pedang itu lebih tajam gitu dalam puisi gitu. Oke, itu ya. Ya, terima kasih, Don. Juga ada yang bertanya ini mengenai periodisasi sejarah. Kapan waktu dikatakan sebuah objek telah menjadi sejarah? Karena kata orang semenit yang lalu yang sudah lewat adalah sejarah. Nah ini bagaimana menurut Dawan? Ya, itu kata filosof sejarah itu. Itu dalam buku refleksi sejarahnya si Anker Smith itu. Ya. Sejarah itu bukan tergantung lamanya kapan sejarah. Tapi itu filosofi sejarah dalam artian untuk apa ya? Untuk membuat pembabakan waktu dalam metodologi sejarah itu sebenarnya. Ya. Untuk mengajar mahasiswa sejarah supaya dia tahu organisasi itu. Jadi ya kalau dalam sejarah kan masa lalu itu kan sesuatu yang terjadi yang tadi kita bicarakan ini sedetik sebelum ini masa lalu. Jadi gini aja kita udah masa lalu kan. Nah itu masa lalu. Tapi apakah itu sejarah kan gitu kan? Namanya. Tapi belum tahu tidak. Jadi tidak gitu kan. Karena nenek kita yang terjatuh zaman Belanda dulu itu tidak sejarah. Karena nenek kita itu kan hanya untuk dirinya sendiri ya. Dia jatuh hanya kakinya patah, hanya berpengaruh pada dirinya sendiri. Sementara sejarah itu punya makna yang luas. Makna yang luas untuk orang banyak, tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh untuk orang banyak, untuk yang lebih luas, nah itu bukan sejarah. Itu cerita masa lalu. Nah itu berbeda cerita masa lalu. Oke, Suhat itulah. Nah. Jadi beda ya antara sejarah dengan cerita masa lalu ya. Berbeda itu ya. Itu kalau sudah kita menghayati filsafat sejarah itu ya. Baik, terima kasih Dawan. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaannya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Dari Solo kita ke Bandung, ada Kak Indah. Kak Indah, Pak Wanofri, saya ingin bertanya, puisi yang seperti apa dapat dikatakan berhasil dan memenuhi kriteria puisi sejarah? Yang kedua, mengenai batasan sastra, ada aspek ketegangan.
Nah, dalam hal ini bagaimana si penulis menciptakan suasana di dalam puisi agar tak hanya penulis tetapi pembaca juga dapat hanyut dalam karya tersebut. Terima kasih. Silakan, Dawan. Ini mesti dicoba ini gitu kan. Mesti dicoba. Apa pertanyaan pertama tadi? Puisi Batasan. ya, puisi seperti apa yang dapat dikatakan berhasil dan memenuhi kriteria puisi sejarah? Ya tentu puisi sejarah itu yang pertama kan. Dia punyai akar background dalam sejarah ya. Dia menggunakan idiom-idiom sejarah ya. Nah, idiom-idiom sejarah. Bisa saja tokoh, bisa saja peristiwa kan. Atau dia berada dalam ruang kesejarahan itu sendiri. Seperti tadi revolusi gitu kan. Atau dalam tokoh-tokoh sejarah yang tokoh sejarah yang kita maksud adalah tokoh yang berpengaruh seperti Bung Hatta, proklamator Bung Karno gitu kan. Itu kan tokoh sejarah itu. Atau mungkin Muhammad Natsir, Hamka dan sebagainya itu. Nah, kita masuk ke situ gitu kan. Masuk ke situ. Nah, bagaimana dia berhasil? Itu menurut saya sama saja dengan puisi-puisi yang lain gitu kan. Bagaimana puisi menggugah pembaca gitu kan, menggugah pembaca. Ya kan banyak puisi kadang kita baca ya, terus terang aja banyak puisi saya baca, saya beli ya. Kadang kan separuh kita sanggup bacanya. Tapi terus terang aja banyak puisi juga yang kita terima, ulang-ulang kita tidak jemu-jemu membacanya. Nah, artinya keberhasilan puisi tetap berada pada kemampuan kita untuk mendapatkan idiom dan ekspresinya, idiom kata-katanya. Apakah kita hanya kata-kata kita itu mewakili betul dari ekspresi kita itu dan bisa mengkonkretkan sesuatu atau tidak? Kalau kita hanya sekedar berindah-indah ya, dan saya emang paling tidak suka kalau puisi lebay-lebay gitu kan. Umpamanya gitu. Tapi nggak bisa nggak kita menggugah orang. Nah, ya seperti umpamanya puisi Khairil, puisi Afrizal yang saya lihat yang puisi Afrizal tahun 80-an itu umpamanya itu lebih kuat menurut saya, lebih kuat ya, daripada puisi yang terakhir itu kalau bagi saya mungkin proses-proses pencarian yang baru gitu kan. Nah, jadi menurut saya tetap pada idiomnya, kata frasenya ya. Apakah kita mampu untuk menyusun ini? Nah, menurut saya itu bukan. Tapi itu bisa kita nilai menurut saya setelah kita ada puisinya, kita ciptakan puisi, nah puisi berhasil tidak gitu kan. Karena di situ baru terasa kan konkretnya seperti apa gitu kan. Nah, itu menurut saya. Baik, terima kasih, Dawan. Ya. Baik, teman-teman, dipersilakan lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu 20 menit lagi. Masih ada? Kawan-kawan, silakan diaktifkan videonya. Ya, Jakarta. Silakan, Kak Masya. Ya, Masya. Gimana kalau misalkan bikin puisi biar lebih dalam gitu, galinya caranya gimana sih cara mencari diksi itu susah banget, gimana ya? Oke, baik Kak Masya. Terkait dengan diksi Dawan. Nah, tentu puisi membutuhkan diksi-diksi pilihan ya. Nah, bagaimana jika objeknya adalah sejarah? Silakan Dawan. Ya, tadi udah kita katakan kalau mencari diksi itu apapun puisinya, puisi sejarah, puisi sosial ya. Itu saya memang kita didiksi ya, diksinya kuat atau tidak. Kalau biasanya ini kata penyair yang sukses ya, kata-kata itu memang tidak pertimbangkan betul untuk masuk untuk ikut dalam puisi dia itu kan. Apakah kata-kata itu tidak mubazir atau seperti timun bungkuk saja itu kan. Dia masuk puisi tapi tidak dihitung gitu kan. Jadi, nah bagaimana kita menemukan diksi? Nah, menurut saya menemukan diksi itu sama juga dengan apa dengan puisi-puisi yang lain ya. Kita meneliti kata-kata itu kalau kita mau
pakai idiom sejarah, tentu kita harus mesti kenal dulu ya. Itu idiom sejarah itu dipakainya di mana? Sama saya katakan tadi. Ini raja kecil nih, raja kecil kita masukkan. Raja kecil itu siapa gitu kan? Diponegoro kita masukkan. Diponegoro itu siapa gitu kan? Apakah kita tahu atau tidak gitu kan? Nah, tentu kita harus tahu itu. Sosok itu harus tahu dulu. Artinya tetap wawasan itu kita kembangkan. Tapi bagaimana kita memilihnya, menempatkannya? Nah, itu baru dalam menurut saya perenungan yang kan puisi ini kan ada bakat ya, bakat alam, latihan ya. Jadi orang tidak berbakat alam, tapi dia punya latihan yang kuat, yang sering gitu kan. Nah itu mungkin tidak bisa diajarkan yang itu. Tapi untuk menimbulkan itu, nah menurut saya kita mesti punya wawasan yang jelas tentang satu kata itu, termasuk kalau sejarah ya tentu kata-kata sejarah itu harus jelas. Ini sosoknya apa? Masuk pedang tadi, ini pedang nih, pedang siapa? Termasuk pedang Tiang Bungku itu, Tiang Bungku lah, tokoh Tiang Bungku. Nah, ada nggak yang kenal Tiang Bungku gitu kan? Tokoh Cindomato itu yang antagonis itu kan. Nah, Tiang Bungku ini siapa? Sifatnya seperti apa nih? Tiang Bungku ini kan punya ilmu yang tinggi gitu kan. Tapi bisa dikalahkan oleh Cindomato. Nah, Cindomato ini siapa? Kalau kita mau gunakan itu ya, berarti hanya Cindomato yang mengalahkan Tiang Bungku kan. Nah, di mana kelemahannya? Nah, kelemahan Tiang Bungku kan di punggungnya. Di punggungnya. Nah, ditikam oleh kan, oleh Cindomato. Nah, dengan Tiang Bungku itu pula kan, dengan apa? Dengan keris yang dipakai oleh Tiang Bungku itu. Ya, dan taruhnya di Tiang Bungku pula ya. Ya. Nah, ini hal seperti ini kan mesti kita pahami nih ya. Kita pahami cerita apa kalau kita masuk ke sejarah yang kecil-kecil itu. Nah, sifatnya gimana? Nah, kita ingin masukkan idiom Cindomato. Cindomato ini siapa? Bukan sekedar anak bujang. Gitu. Kita kan kadang pahamnya itu anak bujang gitu kan. Bukan anak bujang. Jauh dari itu gitu kan. Kepintarannya, ilmunya. Ya bayangkan. Cindomato dikasih sirih aja oleh apa? Oleh Budo Kando. Kemudian dia kunyah. Orang tertidur aja. Tiang Bungku tertidur. Dia embuskan ke ubun-ubunnya. Tiang Bungku itu bicara kan. Keluar dia, di mana itu pisau Tiang Bungku gitu kan? Oh itu dengan apa kamu bisa dibunuh? Dia pisau yang terletak di tiang itu gitu kan di sana. Di mana ditikamkan? Di situ gitu. Nah itu cerita seperti itu. Jadi masih ada pendalaman gitu, pendalaman wawasan kita tentang itu, termasuk penghayatan lebih dalam, di mana kita tempatkan. Jadi lebih detailnya, jadi sifatnya ya, sifat dari diksi itu ya yang diceritakan. Iya, sifatnya ya sifat diksi, nilainya kan juga kan, sifatnya, nilainya, tentu fungsinya itu juga gitu kan. Nah, kalau bicara dalam arti antropologi mungkin mentalnya ya, mentalitasnya gitu kan. Nah, itu Kak Masa ya, sedikit saja Kak Masa. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Kak Masya, Dawan Novri. Ya. Seberapa penting riset bagi seorang penulis puisi sejarah, Dawan? Karena puisi-puisi dengan tema sejarah agar tidak kesannya tempelan, karena banyak puisi-puisi sejarah ya mengutip sumber-sumber tertentu, tapi kesannya tempelan. Nah, riset di sini apakah sekedar membaca buku atau mendatangi langsung ke objeknya, wawancara, atau ada metode-metode lain yang bisa menguatkan itu, Dawan? Silakan. Ya, kalau sejarah tidak seluruhnya bisa didatangi ya, Suban ya. Sejarah itu bisa kita baca lewat sumber, lewat buku ya, itu bisa. Tapi kalau dia lokasi sifatnya, itu bisa kita datang ke lokasi. Nah, kalau pelaku sifatnya yang masih hidup itu bisa datang pelaku, cerita ke pelaku ya. Tapi kan banyak sejarah ini memang pelakunya sudah meninggal, tidak ada lagi. Nah, karena itu kita memang mendalami dari sumber, dari sejarah gitu kan. Nah, seberapa penting itu ya seperti tadi. Ya, pentingnya kita untuk menempatkan diksinya. Ya. Sebab kita bisa salah menempatkan diksinya. Nah, tokoh penjahat kan bisa kita tempat. Contoh tadi, Cindomato, Tiang Bungku ya. Nah, kita mana yang mau kita pakai ini ya?
Mana yang kita pakai? Apakah apa yang bungku? Coba tuh ada lagi dang tuangku umpamanya kan. Nah, mana yang mau kita pakai masukkan ke diksi? Pakai ketiganya. Ya boleh saja ketiganya, tapi sisinya di mana gitu kan? Di mana? Nah, menurut saya ini yang perlu pembacaan, perlu pendalaman, Supan. Kalau tidak kita ada pendalaman seperti itu, ya bisa-bisa situ mungkin akan tidak sesuai apa yang kita inginkan dalam puisi itu, tidak terbawa oleh dia gitu kan. Tidak kan puisi kan mengkonkretkan sesuatu, ada pesan yang mau kita sampaikan gitu kan. Ini tidak menyampaikan pesan kita gitu. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan itu. Nah itu Subhan. Baik, terima kasih Dawan, butuh pembacaan dan pendalaman ya. Ya. Teman-teman, barangkali ada 1-2 penanya lagi untuk sesi terakhir ini di silakan kawan-kawan. 1-2 penanya terakhir. Dari Kak Tiara di Aceh juga ini ada ya. Banyak di antara kita yang berusaha membuat puisi memukau dengan beragam kalimat indah dirangkai dalam puisi itu. Namun saat dibaca oleh orang lain, kebagusan puisi tidak terasa. Adakah teknik atau caranya, Bapak, supaya keindahan puisi terasa? Apalagi dalam puisi sejarah yang dibahas malam ini, di mana puisi sejarah tidak terlalu bebas mencoret-coret imajinasi kita di kertas, sebab harus menjaga ketertiban sejarah. Bagaimana menurut Dawan? Silakan. Yang pertama, menurut saya puisi tak perlu menjaga ketertiban ya. Ya, ketertiban sejarah karena tugas kita kan bukan itu. Tugas kita kan kita harapkan kalau puisi itu lahir kan memberi inspirasi sebenarnya ya. Beri inspirasi ya untuk masa depan sebenarnya, bukan untuk ketertiban sejarah. Kalau meluruskan sejarah atau ketertiban sejarah istilahnya itu ya silakan pada sejarawan aja. Untuk ketertiban sejarah dalam artian kebijakan yang silakan pemerintah ya. Karena tugas kita sebagai penulis, penyair justru ingin sebenarnya secara imajinasi ingin merekonstruksi berita warna yang baru sebenarnya, berita warna yang baru. Nah ini kan tingkat yang lebih lagi yang susah ya. Jangankan berita warna yang baru, untuk menulis dengan diksi yang tepat aja kita kan susah. Ini memang suatu pekerjaan yang susah menurut saya. Ya banyak orang bisa membuat puisi itu benar, tapi banyak orang menawarkan itu kan relatif ya, yang menawarkan gagasan ya. Kan di antara kita ini kan banyak penulis ini ya, puisi dan sebagainya ini. Istilah kawan dulu kan ada yang penggembira aja nih kita ini. Ya, ada penggembira nanti ditelan zaman ya, ditelan zaman aja. Ya. Dulu banyak ya, angkatan sebelumnya, angkatan banyak itu. Mas Bambang tahu ini ya, udah banyak nulis puisi itu dulu. Tapi kan ya gitu aja gitu kan, kita meramaikan ya, tapi tidak apa-apa kita meramaikan dan kita udah berbuat. Tapi tetap saja kalau seorang penulis tuh cita-citanya bagaimana dia membuat suatu apa ya, berikan inspirasi lah ya. Tentu intinya kalau ya yang lain ada yang ingin dia merekonstruksi gitu, nah itu lain lagi ya, ada lagi. Artinya itu sebenarnya menurut saya buat kebaruan, karena penyair itu ingin dia di depan atau penulis lah umumnya, pemikir lah, ingin di depan dari masyarakatnya. Kalau kita di belakang dari masyarakatnya, nah itu kan kita ketinggalan. Ya sama dengan kita ini umpamanya kan. Kalau kita menulis yang ditulis orang masa-masa Khairil gitu kan, ya bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi kita dalam artian sejarah sastra tidak ada artinya itu. Tidak ada yang baru kita tawarkan gitu kan. Nah, kesulitannya ke situ ya. Oh, kalau sampai di sini, oh berat jadi penulis. Nah, kalau jadi penulis sesungguhnya berat menurut saya ya. Tapi kalau jadi penulis biasa seperti apa, mudah menurut saya. Banyak yang jadi penulis ya. Tapi untuk menawarkan sesuatu, nah itu baru bicaranya agak serius gitu kan. Agak berat. Nah,
Jadi apa lagi pertanyaan berikutnya? Mendapatkan diksi ya Pak? Ya, agar kalimat atau diksi itu indah dirangkai dalam puisi sejarah. Iya, Ya. diksi ya. Ya, menurut saya itu kan perlu latihan ya. Tidak ada metodologi yang mengajarkan itu sebenarnya ya. Tetapi yang jelas setiap kata-kata yang kita masukkan dalam puisi, kalau kita serius menulisnya, pasti kata-kata yang terseleksi ya. Ya setiap kata itu punya peranan menurut saya. Yang terseleksi, bukan kata-kata yang asal masuk gitu kan. Masuklah, game gitu kan. Gitu. Kalau di media-media yang tidak selektif ya bisa saja dimuat ya. Kalau mengujinya tentu di media-media yang selektif ya. Apakah bisa kita dimuat atau tidak gitu kan? Apakah bagus atau tidak? Itu di media-media yang lebih terpercaya lah gitu kan. Nah, ya bagi-bagi kalau angkatan saya dulu mungkin bagus menulis di koran-koran yang lebih selektif ya. Ditolak lebih bahagia daripada di koran tidak diseleksi tapi lulus terus gitu kan. Tidak bahagia itu. Nah, karena sesekali kita di koran diseleksi itu rasanya kita bisa mencapai ini gitu kan. Nah, menurut saya itu perlu latihan ya, perlu latihan. Kalau menurut Putu Wijaya pernah saya baca dulu, kalau setiap penyair itu dia mesti menulis setiap hari gitu. Nah, kalau dia ingin jadi penyair kan. Karena menurut saya sama dengan orang main bola, apapun lah, menurut saya kalau tanpa latihan ya, kalau malas mungkin kita yakin lah kita bisa ngukur diri kita sendiri sejauh mana kerajinan kemalasan kita ya, sejauh mana capaian teman-teman kita yang rajin, dan itu akan berbeda gitu, akan berbeda. Dan seorang penyair pasti dia akan sama dengan seorang peneliti, dia akan selalu melihat jalan dia itu, mungkin dia akan berpikir tentang satu hal. Nah, umumnya penulis saya seperti itu ya. Peneliti juga seperti itu. Ketika dia berjalan, ini apa yang terjadi. Tetapi kalau dia tidak berpikir, apapun terjadi dia cuek aja tuh ya. Tapi kalau penyair pasti dia berpikir itu ya. Ini. Nah, diksinya kemuncul, kan terlatih terus ya. Walaupun dia main-main dulu di Facebook, menulis latihannya, dan apa-apa. Tapi dia tetap menulis terus gitu kan. Susah dia akan sampai gitu kan, menurut saya. Nah, mungkin Mas Bambang ini bisa juga menambahkan, Mas Bambang, bagaimana jadi penyair yang berhasil tuh Mas Bambang. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kita pengalaman juga Mas Bambang. Berbagi pengalaman, silakan. Oke, terima kasih ya. Mungkin sekedar kiat, dan ini bukan pendapat saya, tapi pendapat ini saya sampaikan di mana-mana. Ini pendapat ini berasal dari Seno Gumira Dharma. Untuk menjadi penulis yang baik, cukup hindari 3 mitos. Mitos yang pertama, tidak berindah-indah. Yang kedua, bukan curhat. Yang ketiga, tidak menggurui. Kalau 3 mitos ini bisa dihindari, insya Allah puisinya akan bertambah menjadi bagus dibanding puisi yang telah ditulis sebelumnya. Yang pertama. Kemudian bagi para pemula ini perlu latihan membuat puisi-puisi dengan tema tertentu. Ya, misalnya katakanlah tema tentang sejarah. Nah, ini mulai belajar ya, baca dengan referensi, baca banyak buku sejarah dan sebagainya, kemudian mencoba ditulis. Akhir-akhir ini ada kecenderungan para penggagas antologi puisi ini membuat antologi puisi dengan tema-tema tertentu. Misalnya yang dibuat oleh komunitas dari negeri Poti. Ini setiap tahun berubah, ya. Misalnya tentang tema laut, ya, tema awan dan sebagainya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, saya membuat antologi puisi ini yang pertama bekerja sama dengan penyair-penyair dari Bolivia. Kemudian yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan membuat bekerja sama dengan penyair Argentina yang nantinya diterjemahkan dalam bahasa Spanyol. Tema
Pusaka Nusantara. Nah, supaya teman-teman yang berminat untuk mengikuti antologi ini tidak membuat kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para penyair yang puisi-puisinya saya terima, ini adalah jangan membuat puisi itu secara deskriptif. Ya, jadi misalnya rencong. Rencong itu apa? Rencong adalah ini dari Aceh, ini sejak tahun ini. Itu sama sekali tidak menarik. Jadi benar yang disebutkan oleh Bang Nofri tadi, harus ada imajinasi, ya, harus diaktualisasikan dengan kondisi yang sekarang. Ya, sebagai contoh, tadi sore saya menerima puisi tentang pusaka ini dari penyair Eka Budianta, penyair senior kita. Ini sangat menarik. Ya. Eka Budianta ini membuat puisi tentang celurit, tapi tiba-tiba celurit itu sudah berada di Amerika. Ya. Berada di Amerika, kemudian dia menganalogikan bahwa celurit ini sudah tidak berbentuk senjata tajam lagi atau berbentuk pusaka, tapi itu sudah berubah menjadi falsafah hidup orang Madura ketika orang Madura itu berada di Amerika. Ini menarik sekali dan ini temuan baru bagi saya. Bagaimana menulis puisi-puisi bertema sejarah dengan pengembangan imajinasi yang luar biasa, ini menjadi menarik dan itu perlu dicoba oleh teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kita sudah berada di ujung. Satu penanya terakhir barangkali. Silakan. Penanya terakhir. Oke. Tidak ada? Oke, saya pikir Pak Subhan, yang diberi masukan oleh Mas Bambang itu sangat berarti ya. Dan saya pribadi juga belajar itu terus ya. Belum ada satu kumpulan puisi sejarah saya yang padahal itu ada niat itu kan, satu kumpulan puisi sejarah gitu kan. Ya itu ya tidak mudah itu untuk membuatnya untuk yang agak berhasil ya. Tetapi kata Mas Bambang itu mesti dicoba itu. Kiat pertama itu menurut saya bagus ya. Jangan jadi curhat saja, jangan deskripsi saja. Ya itu ada. Karena itu nanti menjadi masalah. Itu sering juga saya lihat Mas Bambang. Dia deskripsi sejarah gitu kan. Baik. Terima kasih Dawan. Luar biasa. Baik, karena tidak ada lagi penanya dari teman-teman sekalian ya, karena kita juga sudah berada di penghujung kelas. Barangkali Dawan bisa 2-3 menit memberikan closing statement-nya dari materi ini. Dipersilakan Dawan. Ya, closing statement-nya itu saja menurut saya. Menurut saya, mari kita mencoba belajar itu saja. Jadi untuk sampai jadi penyair itu saya ingat satu pertanyaan dari seorang penulis yang cukup kenal dulu ya di Barat. Apakah mau jadi penyair? Nah, untuk menjadi penyair itu tidak mudah. Nah, bisa waktunya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sekian tahun baru jadi. Nah, itulah ya. Kalau untuk serius. Nah, terima kasih Subhan. Baik, terima kasih udah Wan Nofri Samri ya. Artinya proses kreatif tidak membutuhkan waktu, tidak bisa dalam waktu cepat ya, bisa bertahun-tahun hingga 10 tahun ya, terus berproses. Materi malam hari ini sangat luar biasa teman-teman, juga motivasi yang diberikan oleh Pak Bambang tadi sangat luar biasa untuk membakar semangat kita di kelas menulis daring ini. Dan tentu saja puisi-puisi bertema sejarah menjadi salah satu karya yang menarik dituliskan dan dibutuhkan hari ini. Dan saya berharap materi ini akan memberikan lecutan bagi kita bersama untuk semakin produktif berkarya. Sekali lagi kita banyak ucapkan terima kasih kepada instruktur kamu, Dr. Wan Nofri Samri, MHum,
juga diberikan motivasi semangat oleh Pak Bambang Widiatmoko, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di sesi malam hari ini, dan silakan bagikan semangatnya kepada siapa saja. Kita bertemu di kelas pekan depan dengan topik lainnya. Sesi kelas malam hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya, terima kasih Dawan, Pak Bambang. Ya, sehat semua, Mas Bambang. Sehat semua, Bang. Ya, terima kasih. Ya. Silakan tim kreatif untuk menutup pintu kelas.